Banyak orang tidak mengerti mengapa Jordan tidur siang di saat seperti ini. Siapapun bisa tahu bahwa Jordan peduli pada kakeknya. Mustahil dia tidak peduli dengan kondisi kakeknya. Alasan Jordan memilih untuk tidur siang bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena dia ingin menyelamatkan kakeknya. Jika aku adalah dewa, Jordan berpikir sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Jika saya adalah dewa, saya akan dapat memprediksi masa depan dalam mimpi saya. Dokter-dokter itu tidak berdaya melawan kondisi kakek saya, tetapi saya dapat memprediksi hasil perawatan dari mimpi saya. Jordan ingin tidur karena dia ingin memimpikannya solusi untuk menyelamatkan kakeknya. Bagaimanapun, Jordan bukanlah seorang dokter profesional. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang untuk menyelamatkan kakeknya. Dalam suasana hatinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk tertidur secara alami. Oleh karena itu, dia meminum beberapa pil tidur dan memaksa dirinya untuk tidur. Dalam mimpinya, sumber konten ini adalah FREEBN, VLCM. Jordan melihat kakeknya, Charleston, terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata terpejam. Tangan kirinya menjuntai dari tempat tidur. Jordan, Jesse, Jamie, ayah mereka Rowan, dan ibu serta saudara perempuan mereka semua ada di samping Charleston. Semua orang dari keluarga Steele hadir. Semua orang menangis. Charleston sudah mati. Tidak, kakek. Jordan berteriak dalam tidurnya. Pada saat ini, Hailey kebetulan melewati kamar tidur Jordan dengan semangkuk sup. Dia terkejut mendengar Jordan berteriak. Dia segera mendorong membuka pintu dan menemukan dia berbaring di tempat tidur, berbicara dalam tidurnya. Ah, ada apa dengan Jordan? Hailey buru-buru meletakkan mangkuk sup dan berjalan mendekat. Dia duduk di samping tempat tidur dan dengan lembut menepuk Jordan. Jordan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu mengalami mimpi buruk? Hailey menyadari bahwa bukan hanya Jordan yang berteriak, air mata sudah mengalir dari matanya. Jordan, bangun. Hailey mengguncang Jordan lebih keras, ingin membangunkannya. Dia akhirnya berhasil membangunkan Jordan. Dia duduk, tetapi matanya masih dipenuhi air mata. Jordan, ada apa? Apa yang kamu impikan? Aku belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Jangan menakuti saya, aku sangat mengkhawatirkanmu. Pada saat ini, Jordan sangat rapuh. Dia sangat membutuhkan seseorang untuk merawatnya dan memeluknya. Dia tidak melihat dengan jelas siapa wanita yang menghiburnya itu. Dia secara naluriah memeluknya. Saya bermimpi bahwa kakek meninggal. Kakek meninggal. Jordan memeluk Hailey dan mulai terisak. Hailey tercengang. Dia tidak terkejut dengan apa yang diimpikan oleh Jordan, tapi, bahwa dia memeluknya? Sudah lama sejak Jordan memeluknya. Sungguh perasaan nostalgia. Jordan, aku mencintaimu. Hailey memeluk Jordan kembali dengan erat, menikmati momen ini. Dia menghiburnya, tidak apa-apa sayang. Itu hanya mimpi, kakekmu masih baik-baik saja. Jordan mengira dia sedang memeluk Lauren atau Victoria, dan dia berkata dengan putus asa, sayang, apakah kakekku akan baik-baik saja? Hailey mengangguk. Ya, Hubby, kakekmu pasti akan baik-baik saja. Hailey tersenyum sambil memeluk Jordan. Pada saat ini, Victoria dan Lauren datang karena mereka mengkhawatirkan Jordan. SSO. Saat mereka memasuki ruangan, mereka melihat Jordan dan Hailey saling berpelukan. Mereka berdua tercengang. Suamiku, kenapa kamu? Lauren tidak mengerti mengapa Jordan memeluk Hailey. Jordan kaget saat melihat Victoria dan Lauren di pintu. Mengapa kedua istrinya berada di luar? Lalu siapa yang dia peluk sekarang? Jordan segera mundur. Ketika dia melihat bahwa dia membawa Hailey, dia segera mendorongnya menjauh. Kamu kenapa? Mengapa kamu di sini? Melihat Jordan tidak tahu bahwa dia sedang memeluk Hailey, Victoria langsung marah. Dia berjalan mendekat dan menamparkan Hailey. Memukul. Ah! Hailey berteriak kesakitan. Victoria berkata dengan sangat bermartabat, Hailey, kamu mengambil keuntungan dari Yordania saat dia dalam keadaan rentan. Lauren dan saya adalah istrinya saat ini. Kami tidak akan mengizinkan wanita sepertimu mendekati suami kami lagi. Hailey sangat marah. Bagaimana saya memanfaatkannya? Saya baru saja lewat dan mendengar Jordan berteriak, jadi saya masuk untuk melihatnya. Ketika saya melihatnya mengalami mimpi buruk, saya membangunkannya. Bagaimana saya tahu bahwa dia akan segera memeluk saya begitu dia bangun? Dia mengira aku adalah Lauren. Aku terlihat sangat mirip dengannya. Kami berdua sangat cantik. Apakah ini salahku? Victoria berkata dengan jijik, kamu berani membandingkan dirimu dengan Lauren?
Hailey berdiri. Sosoknya setara dengan Victoria. Mengapa saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan Lauren? Lauren dan saya masih perawan ketika kami menikah dengan Jordan. Tidak seperti kamu. Victoria sangat marah. Beraninya Hailey mencoba mempermalukannya karena masalah seperti itu. Victoria berhenti sejenak sebelum berkata, "Ya, saya memang memiliki pria lain sebelum saya bersama Jordan, jadi apa?" Jordan bukan orang seperti itu. Dia tidak peduli dengan masa laluku. Jadi bagaimana jika Anda masih perawan saat menikah dengan Jordan? Apakah kamu memberikan waktu pertamamu padanya? Petik 2. Saya punya pasangan sebelum menikah. Ini bukan sesuatu yang bisa saya ubah karena saya tidak tahu bahwa saya akan bertemu Jordan di masa depan. Tetapi jika saya memiliki pria lain setelah pernikahan kami, itu akan menjadi dosa yang tak terampuni. Hailey marah. Victoria, jangan terlalu egois. Hanya karena Anda belum melakukannya, bukan berarti Anda tidak akan melakukannya di masa depan. Victoria segera mengulurkan tangan kanannya dan bersumpah. Aku bersumpah pada langit bahwa jika aku berselingkuh setelah bersama Jordan, aku akan disambar petir. Victoria. Lauren berteriak pada Victoria. Apa yang salah? Victoria dikejutkan oleh Lauren. Lauren berkata, Victoria, lihat suami kita. Dia menangis. Jangan berdebat dengan Hailey lagi. Baru saat itulah Victoria menyadari air mata di wajah Jordan. Hatinya sakit untuknya. Victoria memelototi Hailey sebelum meletakkan tangannya. Dia duduk di samping Jordan dan menghiburnya dengan Lauren. Pada saat ini, Butler Frank tiba-tiba berjalan mendekat. Jordania. Ketika Jordan melihat Butler Frank muncul, dia tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Jordan segera berdiri. Butler Frank, bagaimana kabar kakekku? Butler Frank tampak sangat muram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Jordan, saya khawatir Tuan Steele tidak akan berhasil. Dia telah kembali ke kamarnya dan ingin aku meneleponmu. Saya pikir dia ingin memberitahu Anda kata-kata terakhirnya. Air mata Jordan kembali mengalir. Tidak. Impian Jordan menjadi kenyataan. Jordan ingin memprediksi cara memperlakukan kakeknya dalam tidurnya. Sayangnya, dia akhirnya memimpikannya kematian kakeknya. Jika Jordan benar-benar dewa, dia akan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dalam mimpinya. Karena dia memimpikannya adegan ini, itu pasti akan terjadi di masa depan. Butler Frank berkata, Tuan Steele juga meminta MS, Lauren, MS, Victoria dan MS, Hailey untuk pergi bersama. Apa? Tidak aneh bagi Charleston untuk meminta Victoria dan Lauren juga. Bagaimanapun, mereka adalah istri Jordan, jadi mereka adalah keluarga. Jadi wajar saja jika mereka hadir untuk kata-kata terakhir Charleston. Yang mengejutkan semua orang adalah dia juga meminta mantan istri Jordan, Hailey. Hailey menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Charleston ingin bertemu dengannya sebelum dia meninggal. Hailey sangat gembira sehingga air mata menggenang di matanya. Dia berteriak dengan penuh semangat, Kakek. Kakek adalah yang terbaik. Dia bahkan mempertimbangkan saya ketika membuat wasiatnya. Saya suka kakek. Kakek, jangan mati. Saya datang sekarang. Dengan itu, Hailey bergegas keluar pintu. Ups. Karena dia terlalu bersemangat, Hailey tersandung saat dia berlari keluar dari pintu. Namun, dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia segera bangkit dan berlari menuju kamar Charleston. Wanita ini. Jordan kesal. Hailey menyukai uang. Saat dia mendengar bahwa Charleston akan mengumumkan wasiatnya, dia bergegas pergi lebih cepat daripada siapapun. Tapi tidak peduli seberapa kaya keluarga Steele, bagaimana Jordan bisa bertahan untuk memberi Hailey apapun setelah dia berselingkuh? Jika Hailey menjadi miliarder setelah menerima sebagian dari aset keluarga Steele, dia akan bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Apakah dia pantas mendapatkan ini setelah berselingkuh dengan Tyler, Brett dan Chayden? Bagaimana pembalasan ini? Namun, sekarang kakeknya dalam bahaya, Jordan tidak berminat untuk memikirkan Hailey. Kakek. Jordan mengingat adegan itu dalam mimpinya dan dengan cepat berlari keluar. Victoria dan Lauren saling berpandangan. Victoria merasa sangat tidak berdaya. Apakah wanita itu akan mendapatkan bagian dari aset keluarga Steele? Lauren menggelengkan kepalanya. Itu mungkin karena dia melahirkan putra Jordan. Ayo cepat. Victoria juga menghela nafas. Mereka berdua sedikit cemburu karena Hailey telah melahirkan putra Jordan. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di kamar Charleston. Ruangan itu dipenuhi oleh anggota keluarga Steele. Jordan juga melihat saudara keduanya Jamie, yang bergegas kembali dari medan perang. Jordania.
Jamie secara khusus menunggu Jordan di pintu. Jordan memegang lengan Jamie dan berjalan bersama. Hailey ingin masuk ke kamar, tapi Jordan menyeretnya kembali. Victoria dan Lauren belum tiba. Apa hak dia untuk masuk duluan? Setelah itu, Jordan membawa kedua istrinya ke samping tempat tidur Charleston. Charleston sudah menghembuskan napas terakhirnya. Jordan berlutut di depan tempat tidur dengan air mata berlinang. Bagaimana mungkin, kakek? Kamu baik-baik saja di Islandia tadi. Kenapa tiba-tiba? Charleston memaksakan senyum di wajahnya yang pucat dan tak bernyawa. Tidak seorang pun dapat melarikan diri kutukan. Dewa, saya sudah siap secara mental. Victoria dan Lauren juga berlutut di depan tempat tidur, air mata mengalir di wajah mereka. Charleston memandang kedua cucu menantunya dan mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar mereka mendekat. Victoria adalah orang pertama yang bergerak maju. Charleston memandangnya dan berkata, Victoria, kamu anak yang sangat menyedihkan, aku harap Jordan bisa menebus semua kerusakan yang kami sebabkan padamu. Victoria menggelengkan kepalanya. Kakek, jangan katakan itu. Keluarga Steele sangat baik kepada keluarga Clarke. Ayah dan aku tidak pernah menyalahkanmu. Charleston mengangguk. Dia kemudian menatap Lauren, yang buru-buru bergerak maju. Lauren, bantu aku meminta maaf kepada kakekmu, kita hanya bisa bertemu lagi di kehidupanku selanjutnya. Air mata mengalir di wajah Lauren. Kakek, kamu akan baik-baik saja. Setelah berbicara dengan mereka berdua, Charleston memandang Jordan. Yordania. Kakek. Tepat ketika Charleston hendak berbicara dengan Jordan, Hailey bergegas masuk dan berlutut di tanah. Kakek, bagaimana denganku? Bagaimana dengan saya? Hailey juga telah berlutut sepanjang waktu. Dia terus beringsut ke depan, mencoba memiringkan dirinya di depan Lauren. Dia sangat khawatir Charleston akan kehilangan kesempatan berbicara dengannya. Charleston hanya meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menatap Jordan. Yordania. Hailey tampak bingung. Tepat saat dia akan menyela, Victoria menatapnya dengan tajam. Hailey segera menutup mulutnya ketakutan, tidak berani berbicara lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Charleston dalam bahaya dan para tetua lain dari keluarga Steele hadir, Victoria akan menamparkan Hailey karena begitu kasar. Charleston melanjutkan, Jordan, kau di sini. Ada dua pengumuman penting yang harus saya sampaikan. Suasana di seluruh rumah langsung menjadi lebih khusyuk. Jelas bahwa Charleston akan mengumumkan wasiatnya. Keluarga Steele adalah salah satu dari 8 keluarga rahasia. Kekayaan mereka cukup untuk dibagikan kepada semua orang saat ini, sehingga setiap orang dapat membelanjakannya tanpa batas. Tidak ada yang peduli tentang berapa banyak uang yang akan mereka dapatkan. Yang dipedulikan semua orang adalah siapa yang akan menjadi kepala keluarga baru setelah Charleston meninggal. Semua orang tahu bahwa meskipun Charleston memiliki seorang putra, Rowan, dia selalu sangat kecewa padanya. Selain itu, dia telah lama memutuskan untuk melewati Rowan dan menyerahkan keluarga Steele kepada generasi ketiga. Meskipun ada banyak keturunan generasi ketiga, termasuk banyak wanita luar biasa, keunggulan mereka hanya setara dengan keluarga kaya normal lainnya. Dibandingkan dengan Jesse, Jamie dan Jordan, mereka lebih rendah dalam setiap aspek. Jamie adalah orang yang sembrono. Dia belum menyelesaikan pelatihan medan perangnya, jadi kemungkinan dia mengambil alih sangat rendah. Karena itu, semua orang tahu bahwa kepala keluarga Steele akan pergi ke Jordan atau Jesse. Jesse berlutut di samping tempat tidur juga. Meskipun dia sedih dengan kematian kakeknya, pikirannya juga dipenuhi dengan pemikiran untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Tidak seperti Jordan, meskipun dia tahu apa yang akan diumumkan kakeknya selanjutnya, pikirannya masih dipenuhi oleh kesedihan akan kematian kakeknya yang akan datang. Dia tidak memikirkan hal-hal itu sama sekali. Charleston berkata, saya ingin mengumumkan bahwa kepala keluarga Steele berikutnya adalah... Seluruh tempat menjadi sunyi. Charleston melanjutkan, dia dari generasi ketiga keluarga Steele. Charleston menoleh ke Jesse. Jess. Apa? Seru Jamie kaget. Dia adalah satu-satunya yang berbicara dengan keras, tetapi hampir semua orang sama terkejutnya dengan dia. Semua orang tahu bahwa meskipun Jordan adalah saudara bungsu, sejak dia tahu tentang rahasia keluarga, prestasi dan bakatnya jauh melampaui Jesse. Mengapa Charleston memilih untuk menyerahkan posisi kepala keluarga Steele kepada Jesse? Kakek. Jesse berteriak kegirangan. Bahkan ia terkejut kakeknya memilihnya sebagai penggantinya. Jauh di lubuk hati, Jesse tahu bahwa kakeknya selalu sangat menyayangi Jordan. Baru-baru ini, hanya karena upaya Jordan bahwa Steele telah diselamatkan dari ditendang oleh keluarga rahasia lainnya.
Jika bukan karena Jordan, Stellus tidak akan lagi menjadi anggota dari 8 keluarga besar. Tidak mengherankan jika Jessie mengira dia kalah dari Jordan. Jessie meledak dalam kegembiraan. "Kakek, jangan khawatir. Aku bersumpah, aku akan menjaga Jamie, Jordan, dan saudara perempuan kita dengan baik. Aku akan menjaga semua orang di keluarga Steele dengan baik. Saya pasti akan membawa keluarga Steele kembali ke kejayaan kita sebelumnya. Saya tidak akan kalah dari keluarga lain." Petik 2. Victoria dan Lauren terus berlutut di tanah. Meskipun mereka merasa marah pada suami mereka tetap sopan dan bermartabat. Charleston sudah di napas terakhirnya. Bagaimana Anda bisa berdebat dengan orang tua yang akan mati? Jordan menundukkan kepalanya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap hasil ini. Tetapi tidak mungkin dia tidak akan merasa sedikit kesal karenanya. Lagi pula, kakek seharusnya melihat kemampuan Jordan. Jordan juga telah menyelesaikan semua misi pelatihannya dengan sangat baik. Hanya karena kemampuan Jordan, Stellus bisa bertahan. Kalau tidak, mereka akan diusir oleh keluarga rahasia lainnya. Lebih penting lagi, kakek Jordan tahu bahwa Jordan mungkin adalah dewa. Sebagai dewa, Jordan pasti akan mampu memimpin keluarga Steele menuju kemuliaan dan menginjak-injak 7 keluarga lainnya di bawah kakinya. Lalu mengapa Charleston memilih untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Jessie meskipun dia tahu identitas khusus Jordan? Jordan tidak membantah atau mempertanyakan kakeknya. Dia tahu bahwa kakeknya pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dia memilih untuk menghormati dan menerima pengaturan apapun yang dibuat kakeknya. Tidak ada yang berani mengajukan keberatan, kecuali Hailey, satu-satunya orang luar di ruangan itu. Itu tidak benar, kakek. Di antara cucu-cucu Anda, bukankah mantan suami saya, Jordan, yang paling menonjol? Anda harus menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Petik 2. Hailey berbicara untuk Jordan bukan karena dia adalah mantan suaminya, tetapi untuk keuntungannya. Dia tahu bahwa hubungan antara Jessie dan Jordan sekarang tegang. Jika Jessie mengendalikan keluarga Steele, dia mungkin akan mengeluarkan Jordan dari keluarga. Jordan mungkin tidak punya apa-apa. Jika Jordan tidak memiliki apa-apa, putranya dengan Hailey juga tidak akan memiliki apa-apa. Meskipun Victoria dan Lauren membenci Hailey, dia telah menyuarakan apa yang ingin mereka katakan tetapi tidak berani melakukannya. Ini membuat mereka memandangnya dengan cara yang berbeda. Tapi Jessie menjadi marah. Jessie memelototi Hailey, niat membunuh melintas di wajahnya. Beraninya kau mempertanyakan keputusan kakekku. Apa hakmu? Anda berselingkuh di Jordan ketika Anda menikah dengannya. Jordan sangat polos dan baik hati. Dia yang paling cakap dan baik hati di antara kita saudara. Ketika saya mengetahui bahwa Anda menyakiti Jordan, saya tidak sabar untuk membunuh Anda. Jika dia tidak memohon belas kasihan atas nama Anda pasti sudah mati. Pria, cepat seret jalang ini keluar. Petik 2. Tidak. Jessie hendak berbicara ketika seseorang menghentikannya. Itu Charleston. Kakek. Jessie menoleh ke kakeknya dengan heran. Charleston telah menelepon Hailey. Jelas bahwa dia memiliki sesuatu untuknya. Apakah kakek Jordan akan memberi saya uang? Ya Tuhan, saya sangat bersemangat. Akankah dia memberi saya beberapa juta? Setidaknya itu yang bisa dia lakukan, bukan? Lagi pula, aku melahirkan seorang putra untuk keluarga Steele. Hahaha, untungnya, saya hanya memiliki seorang putri dengan Brett yang tidak berguna itu. Kalau tidak, saya mungkin tidak berhak berlutut di sini hari ini. Hailey sangat bersemangat. Dia sudah menghitung berapa banyak uang yang akan dia dapatkan. Bahkan orang yang tidak tahu malu seperti Hailey hanya berpikir untuk mendapatkan bagian dari kekayaan Stellus. Dia bahkan tidak akan pernah berani bermimpi tentang apa yang dikatakan Charleston selanjutnya. Charleston memandang Jordan dan Hailey. Hal kedua yang ingin saya umumkan. Apakah itu? Jordan, aku ingin kau menikah. Hailey lagi. Ledakan. Ya Tuhan. Apa? Ruang yang awalnya sunyi sekarang menjadi gempar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Permintaan Charleston terlalu mengejutkan. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada pengumuman siapa kepala keluarga itu. Dia ingin Jordan menikahi Hailey lagi? Tapi Hailey telah menipu Jordan sebelumnya? Bukankah itu berarti dia harus memaafkannya? Bahkan jika Jordan memilih untuk memaafkannya, ini adalah masalah antara Jordan dan Hailey. Mengapa Charleston mengganggu mereka berdua? Jordan sudah memiliki 2 istri yang cantik. Dia sama sekali tidak kekurangan di bidang ini. Kenapa harus? Victoria tercengang. Dia memandang rendah Hailey sejak dia berada di Orlando. Dia tidak pernah menyangka kakek Jordan akan meminta Jordan untuk menikahi Hailey lagi.
Kalau begitu, bukankah Victoria, Lauren, dan Hailey akan menjadi satu keluarga? Lauren juga menggigit bibirnya dan menatap Hailey. Sebenarnya, keduanya memang terlihat agak mirip. Lauren merasa bahwa Hailey cukup cantik. Tetapi di antara semua orang saat ini, Hailey adalah yang paling terkejut. Mulutnya terbuka lebar, membentuk-bentuk. Dia benar-benar tercengang. Menikah, Jordan, lagi. Hailey mengira Charleston telah memanggilnya untuk memberinya warisan. Bagaimanapun, dia telah melahirkan seorang putra untuk keluarga Steele dan memenuhi syarat untuk mewarisi sesuatu. Dia tidak pernah mengharapkan hasil yang luar biasa. Dari segala hal dalam hidupnya, penyesalan terbesar Hailey adalah menceraikan Jordan dan kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu perempuan dari keluarga kaya dan berkuasa. Dia mencoba segala cara untuk memenangkan kembali Jordan, tetapi dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada akhirnya, dia harus menyerah. Dia tidak pernah mengharapkan kakek Jordan untuk memenuhi keinginannya dan memberinya kesempatan lagi. Kakek. Jordan memandang Charleston dengan ekspresi tertekan. Dia kesal ketika Charleston mengumumkan bahwa Jesse akan menjadi kepala keluarga yang baru. Meski begitu, Jordan tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, Jordan tidak bisa tinggal diam tentang hal ini. Bagaimana mungkin Hailey itu layak menjadi istri Jordan? Memang benar bahwa Jordan pernah sangat mencintainya. Keduanya juga memiliki seorang putra bersama. Namun, selama pernikahan mereka, Hailey mengkhianati Jordan beberapa kali dan menyakitinya. Jika Jordan memilih untuk memaafkannya, bukankah itu menyiratkan bahwa tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk berselingkuh? Di masa depan, semua wanita di dunia bisa selingkuh jika mereka mau. Kakek, kamu tahu apa yang Hailey lakukan padaku di masa lalu. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk menikahinya lagi? Jordan sudah menyaksikan adegan kematian kakeknya dalam mimpinya. Kakeknya hampir meninggal, dan sebagai cucunya yang berbakti, apapun instruksi yang diberikan kakeknya, dia harus mengikuti mereka. Dia tidak keberatan dengan suksesi kepala keluarga. Namun, untuk masalah menikahi Hailey lagi, dia tidak punya pilihan selain menyuarakan kesedihannya, meskipun kakeknya akan segera meninggal. Harus dikatakan bahwa meskipun Jordan memiliki dua istri yang cantik dan berbakat, Hailey adalah orang yang benar-benar membuat Jordan gelisah. Charleston tidak menjelaskan kepada Jordan. Sebaliknya, dia melanjutkan, "Aku ingin kamu menikah lagi dengan Hailey. Apalagi kamu harus mengadakan pernikahan di pantai." Hailey sangat tersentuh dengan kata-kata Charleston. "Ya Tuhan, kakek sangat baik padaku. Dia bahkan memikirkan di mana kita akan mengadakan pernikahan kita." Sementara itu, Jordan tenggelam dalam pikirannya saat mendengar kata-kata Charleston. Pernikahan pantai. Bukankah Jordan terus mengalami mimpi yang berulang tentang pernikahan pantainya dan Hailey? Kakek Jordan tahu tentang ini seperti yang dikatakan Jordan kepadanya. Belum lama ini Jordan membicarakan hal ini dengan kakeknya. Jika Jordan adalah dewa, mimpinya akan menjadi kenyataan. Kakek Jordan berusaha mewujudkan mimpinya. Jika Jordan dan Hailey menikah, ini berarti mimpi Jordan menjadi kenyataan dan dia benar-benar dewa. Dia mulai mengerti mengapa kakeknya melakukan ini. Itu karena kakeknya ingin Jordan menjadi dewa. Kakek. Untuk sesaat, Jordan tidak tahu harus berkata apa. Selain dia dan kakeknya, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia mungkin seorang dewa. Ini termasuk Jesse, Jamie dan bahkan dua istri Jordan. Aura pernapasan Charleston menjadi semakin lemah. "Jordan, berjanjilah padaku." Jordan berada dalam dilema. Melihat Charleston akan mati, Rowan tidak ingin melihat ayahnya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Dia berjalan ke depan dan menekan bahu Jordan. "Jordan, janji kakek." Setelah memenangkan posisi kepala keluarga, Jesse menjadi lebih ramah terhadap Jordan. Dia berbisik di telinganya, "Setuju untuk saat ini." Jordan menghela nafas panjang dan mengangguk. "Baiklah, kakek, aku setuju dengan semua permintaanmu." Senyum tenang muncul di wajah Charleston. Matanya tertuju pada Jordan, bukan kepala keluarga Steele berikutnya, Jesse. Dia tampaknya masih menempatkan masa depan keluarga Steele di Yordania sendirian. Lambat laun, dia tidak bisa lagi bertahan. Charleston perlahan menutup matanya dan tangannya jatuh ke tepi tempat tidur. "Kakek." Seperti itu, Charleston meninggal saat Jordan dan saudara-saudaranya berteriak. Kutukan dewa masih ada, dan tidak ada seorang pun di keluarga Steele yang bisa menghindarinya. Semua orang mulai menangis. Jordan melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca. Itu persis sama dengan pemandangan yang dia lihat dalam mimpinya. "Aku pasti dewa, saya pasti memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Aku akan menjadi penguasa dunia ini, tidak ada yang bisa menggertak saya."
Sama sekali bukan siapa-siapa. Jordan sekali lagi sangat yakin bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia menangis untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka. Ketika dia keluar dari kamar kecil, ayahnya, Rowan, kebetulan berjalan mendekat. Ayah. Rowan menatapnya. Jordan, ikut aku. Mari kita mengobrol. Petik 2. Rowan membawa Jordan ke kamar terdekat. Dia menutup pintu, mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya, dan merokok satu. Setelah sekitar 2 menit, Rowan bertanya, Jordan, kamu pasti sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan kakekmu sebelum dia meninggal. Apa kau kesal padanya? Jordan tidak menjawab. Meskipun Jordan tidak mau menerima kedua pengumuman Charleston, bagaimanapun juga dia adalah kakeknya. Sekarang dia baru saja meninggal, bagaimana Jordan bisa marah padanya? Rowan melanjutkan, sebenarnya, sebelum kakekmu masuk ke ruang krio, dia takut dia akan mati selama proses itu. Jadi dia berdiskusi dengan saya terlebih dahulu tentang calon kepala keluarga. Saat itu, dia sudah memilih kakakmu, Jesse. Jordan meneguk air dengan ekspresi tenang. Kakeknya selalu merencanakan untuk jangka panjang. Dia akan dibekukan selama setahun, jadi wajar jika dia membuat beberapa pengaturan sebelumnya. Rowan berkata, saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak memilih Anda. Anda menyelamatkan keluarga kami, dan Anda lebih mampu daripada saudara Anda. Juga, kamu sangat dekat dengan Lotta dari keluarga Smith, dan gadis kecil itu sangat menyukaimu. Dia adalah kepala keluarga Smith sekarang, dan satu-satunya anak. Jika kalian berdua berkumpul, keluarga Smith akan menjadi milikmu. Jadi aku bertanya pada kakekmu apakah itu karena Lotta. Setelah Anda menikahi Lotta, Anda bisa menjadi kepala Smith, sementara Jesse bisa menjadi kepala Stellus. Dengan cara ini, kalian berdua masing-masing bisa menjadi kepala keluarga rahasia. Anda tidak hanya tidak akan bersaing satu sama lain, tetapi Anda juga dapat bekerja sama untuk meningkatkan keluarga Steele. Petik 2. Pikiran Rowan memiliki beberapa logika bagi mereka. Lotta sangat polos dan sangat menyukai Jordan. Selain itu, Jordan telah menyelamatkan keluarga Smith. Dia percaya bahwa ketika saatnya tiba, Jordan pasti bisa memimpin keluarga Smith. Tom dan istrinya tidak akan keberatan. Rowan melanjutkan, kakekmu menjawab bahwa kamu tidak hanya akan bertanggung jawab atas keluarga Smith, tetapi kamu juga akan dapat memimpin 8 keluarga besar. Dengan kemampuanmu, tidak masalah jika kamu menjadi kepala keluarga Steele atau tidak. Ini tidak sama untuk Jesse. Dia telah mengejar posisi kepala keluarga Steele sepanjang hidupnya. Jika dia tidak dipilih, dia mungkin akan jatuh ke dalam depresi atau menjadi musuhmu. Jordan mendengus dingin. Apakah dia mengatakan bahwa Jordan telah menjadi terlalu kuat untuk mewarisi keluarga Steele? Pada akhirnya, kakek masih lebih menyayangi Jesse. Rowan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jordan, mengapa kakekmu berpikir bahwa kamu dapat memimpin semua keluarga rahasia? Jelas bahwa Charleston tidak memberitahu Rowan bahwa Jordan mungkin seorang dewa. Hal ini sangat penting bagi Jordan sehingga dia juga tidak berniat memberitahu ayahnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Rowan hanya mengangguk, tanpa niat untuk menyelidiki lebih jauh. Dia berkata, untuk menikahi Hailey lagi. Jordan segera memotong. Ayah, aku tidak keberatan membiarkan Jesse menjadi kepala keluarga, tapi aku sama sekali tidak mau menikahi Hailey lagi. Anda melihat apa yang terjadi barusan. Saya terpaksa setuju. Mohon maafkan saya karena tidak berbakti. Saya tidak bermaksud mengikuti keinginan terakhir kakek. Aku tidak berniat menikahi Hailey lagi. Jordan dan Hailey berasal dari dua dunia yang berbeda. Jika bukan karena misi pelatihan yang diatur oleh keluarganya, mereka berdua tidak akan pernah bersama. Rowan mengerti perasaan Jordan. Baiklah, aku setuju. Aku akan memberitahu Jesse nanti. Terima kasih, ayah, kata Jordan. Sesaat kemudian, Jordan tiba-tiba bertanya, ayah, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Rowan mengangguk. Lanjutkan. Jordan melanjutkan. Berbicara secara logis, posisi kepala keluarga Steele harus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kakek seharusnya memberikannya kepada Anda terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat memberikannya kepada saya atau Jesse. Mengapa kakek melewatkanmu? Saya dapat melihat bahwa hubungan Anda dengan kakek cukup baik. Selain itu, Anda selalu cukup patuh pada kakek. Anda juga telah melakukannya dengan cukup baik di bawah pengaturan kakek. Anda sama sekali tidak terasing darinya. Selain itu, dalam hal kemampuan, saya tidak berpikir Anda lebih rendah dari kami. Rowan tidak bodoh. Siapapun dapat mengatakan bahwa dia adalah pria yang cakap sehingga Jordan tidak dapat memahami mengapa Charleston tidak mendukungnya.
Pada usia Rowan saat ini, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi kepala keluarga Steele. Dia akan memiliki lebih banyak gravitas ketika berhadapan dengan keluarga lain. Kunjungi freeWebOvel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Rowan tersenyum. Terima kasih atas pengakuanmu, Nak. Namun, saya tidak tertarik menjadi kepala keluarga Steele. Saya menyebutkan ini kepada kakek bertahun-tahun yang lalu. Saya mengatakan kepadanya bahwa kepala keluarga harus langsung diturunkan ke generasi Anda. Petik 2. Hah, mengapa, Ayah? Mengapa kamu tidak memiliki semangat juang? Apakah sesuatu terjadi padamu? Tanya Jordan penasaran. Rowan menghela napas. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pamanmu Randall masih hidup, kami berdua bertengkar sengit tentang siapa yang akan menjadi penerusnya. Pertempuran kami 100 kali lebih intens daripada pertempuran antara kamu dan saudara-saudaramu. Namun, kemudian, dia meninggal karena aku. Saya selalu merasa bersalah dan percaya bahwa saya telah mengecewakannya. Oleh karena itu, saya bersumpah untuk tidak memperjuangkan kekuasaan lagi dan menyerahkan posisi kepala keluarga Steele. Jangan berpikir bahwa saya sudah tua dan membosankan sekarang. Ketika saya masih muda, saya bahkan lebih populer daripada Jamie. Saya juga seorang playboy. Saya masih ingat bahwa saya pernah meminta dewa untuk mengajari saya trik untuk menjemput anak perempuan. Ini adalah teknik voodoo yang baru saja Anda pelajari. Sekarang aku memikirkannya, aku telah mengecewakan banyak gadis baik. Jordan terkejut dengan pengakuan Rowan. Ayahnya yang tampaknya tidak memiliki keinginan duniawi dan mantap dan tenang, sebenarnya adalah seorang playboy yang bahkan lebih liar dari Jamie ketika dia masih muda. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih terobsesi dengan kekuasaan dan memenangkan posisi kepala keluarga daripada Jesse. Jordan selalu membanggakan dirinya sebagai hakim yang baik bagi orang-orang. Tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Tapi sekarang, sepertinya dia masih terlalu berpengalaman. Dia bahkan tidak mengerti ayahnya. Jordan bertanya dengan bingung, bagaimana paman mati karena kamu? Sahun Handley lah yang membunuhnya? Sahun Handley, apa maksudmu? Rowan mengerutkan kening. Jordan dengan cepat menjelaskan, sepertinya kakek tidak memberitahumu tentang ini. Setelah kami menyelamatkan Tom Smith dan istrinya, Tom mengatakan bahwa ketika Shaun Handley pertama kali datang kepada mereka, dia bersama Paman Randall. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Paman Randall sedang dikendalikan oleh Shaun dengan teknik jahat saat itu. Paman Randall sama sekali bukan dirinya saat itu. Ledakan. Ada ledakan di kepala Rowan seperti guntur. Rowan, yang selalu tenang dan mantap, tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Dia meraih pakaian Jordan dan bertanya dengan histeris, apa yang kamu katakan? Randall sedang dikendalikan? Dia dikendalikan oleh Shaun Handley? Dia bukan dirinya pada waktu itu? Jordan mengangguk setuju. Ya. Rowan menghela napas. Seharusnya aku melihatnya saat itu. Kenapa Randall begitu kejam padaku? Kenapa dia bertarung denganku begitu ganas? Jadi itu semua yang dilakukan Shaun Handley selama ini? Shaun Handley, Anda membunuh saudara saya dan membuat saya merasa bersalah selama bertahun-tahun. Setan, setan. Pada saat ini, Jordan akhirnya tahu kebenaran di balik ayahnya. Sebelumnya, Jordan mengira dia telah memicu dendam antara keluarga Steele dan Handley dengan membunuh ibu Shaun. Tapi dia kemudian menemukan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Shaun telah menyebabkan kematian pamannya. Sekarang, dia menyadari bahwa kejadian itu juga menyebabkan ayahnya berpikir bahwa dialah pembunuhnya. Rowan merasa bersalah dan terlupakan, menyebabkan keluarga Steele tidak memiliki penerus di generasi kedua. Itulah mengapa penampilannya lebih rendah daripada 7 keluarga lainnya selama beberapa dekade terakhir. Sialan kau, Sehun, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Jordan mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Rowan, Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh iblis itu dengan tanganku sendiri. Rowan juga sangat marah. Bagus, anakku yang baik. Kamu bisa melakukannya. Anda pasti bisa melakukannya. Kamu harus membalaskan dendam pamanmu. Jordan mengangguk. Ya. Sementara itu, Victoria, Lauren dan Hailey berada di kamar mandi wanita. Hailey menyerahkan beberapa kerudung hitam kepada dua lainnya. Victoria, Lauren, ini kerudungmu. Meskipun dia seharusnya berduka, Hailey tersenyum bahagia. Victoria, Lauren, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Saya yang termuda, jadi saya akan menjadi istri ketiga. Jangan khawatir, aku tidak akan terus memonopoli suami kita. Beri aku 1 hari dalam seminggu, hehe. Victoria dan Lauren tidak bisa berkata-kata karena meremehkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi keluarga dengan wanita seperti Hailey. Victoria bertanya, Hailey,
apa yang kamu lakukan pada kakek Jordan selama kamu tinggal di kastil? Mengapa dia memintamu untuk menikahi Jordan sebelum dia meninggal? Sebagai tanggapan, Hailey dengan cepat berkata, Victoria, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda pikir saya memberi kakek beberapa obat menyihir? Saya baru saja melakukan pekerjaan saya sebagai pelayan di kastil. Kakek pasti telah melihat sikap baikku dan memaafkanku. Lagi pula, kenapa aku tidak bisa menikahi Jordan lagi? Saya melahirkan seorang putra untuknya. Apakah kalian berdua memberinya anak laki-laki? Anak saya akan mewarisi bisnis keluarga Steele di masa depan. Kakek pasti ingin anakku tumbuh dalam keluarga yang utuh. Itu sebabnya dia ingin kita kembali bersama. Petik 2. Victoria mendengus. Kakek bahkan tidak akan memberikan posisi kepala keluarga saat ini kepada Jordan. Posisi itu tidak akan pernah diturunkan kepada putra Anda. Itu pasti bukan alasannya. Itu pasti kamu. Saya tidak tahu metode tercela apa yang Anda gunakan lagi. Petik 2. Hailey sangat marah. Cara tercela apa yang bisa saya gunakan? Kakek Jordan sudah berusia 80 tahun. Aku tidak mungkin menggunakan tubuhku untuk merayunya, kan? Melihat pertengkaran itu semakin memanas, Lauren mencoba memuluskan situasi. Baiklah, berhenti berdebat. Karena kakek telah memutuskan, Hailey, tolong jaga dirimu di masa depan. Jangan seperti dulu. Hailey masih kesal. Lauren, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu berperilaku sendiri? Perilaku seperti apa yang kamu maksud? Petik 2.